Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, ini adalah pengambilan video pertama kita di Bincang Al-Makna insyaallah, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di Pantai Watu Pecak, Desa Solo Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Bersama dengan kita sekarang atau saat ini yaitu Ustadz Eko Setiawan, mudir dari Pondok Tahfidz Ibnu Utsaimin Al-Islami Lumajang. Kita coba untuk berbincang yang mana itu tentang kehidupan, tentang makna kehidupan dan yang terkait dengannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar Ustaz ya? Alhamdulillah lancar. Insyaallah. Semoga aja bisa sampai akhir insyaallah. Amin amin amin. Ini Ustaz, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di hutan pinggir pantai ini. Ada satu pertanyaan Ustaz, yang mungkin pertanyaan ini juga banyak dari para hamba Allah, dari orang-orang yang hidup di bumi ini, mereka bertanya-tanya dalam hatinya. Simple. Jadi apa sebenarnya tujuan hidup kita itu? Nah, Fadal. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang pertanyaan itu kadang mungkin muncul, sering muncul di kalangan kaum muslimin. Bahkan karena tidak tahu jawabannya, akhirnya mereka mencari cara dengan versi sendiri. Ya, ada yang mereka orientasinya ke dunia, ternyata akhirnya tidak bahagia. Ya, karena memang hakikatnya mereka tidak tahu ya, tujuannya untuk hidup. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberikan gambaran kepada kita ya, dalam Al-Quran. Allah menyebutkan di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Jadi hakikat penciptaan manusia itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah ini ya, perlu diketahui adalah taat pada Allah, ya, tidak menyelisih perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang menarik, ya, Imam Tabari dalam tafsir beliau mengatakan, ya, faqala ba'duhum, sebagian ahli takwil atau ahli tafsir mengatakan, makna dzalika, adapun makna ayat tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Apa kata beliau? Wa ma khalaqtus su'ada, tidaklah saya menciptakan, Allah menciptakan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat, minal jinni wal insi, daripada golongan jin dan manusia, illa liibadati, melainkan karena sebab mereka beribadah kepadaku. Jadi sebab kebahagiaan dari golongan jin dan manusia itu disebabkan karena mereka ibadah dan taat pada Allah. Selama seorang ibadah kepada Allah, ibadahnya benar, lurus, maka di sanalah awal daripada kebahagiaan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wal ashqiya'u, sedangkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak beruntung, minhum, di antara jin dan manusia, lima'siyati, ya, melainkan disebabkan karena mereka bermaksiat kepadaku. Jadi paham ya? Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ahli tafsir, kunci kesuksesan adalah pada ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Dan ingat, tidak cuma itu. Ya, jadi ayat itu tidak berhenti di situ. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan kami rizkikan kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini ketakwaan. Ya. Mungkin muncul juga pertanyaan, ya. Saya sudah takwa dari kemarin, ya, sudah lama, juga sudah berdoa, tapi ternyata hidup saya susah. Nah, ini bisa jadi takwanya kurang. Atau ketika dia bertakwa kepada Allah diiringi dengan maksiat. Loh, saya tidak maksiat, saya tidak minum khamar, saya tidak bunuh, saya tidak berzina. Ya, maksiat tidak cuma itu. Bisa jadi ada amalan yang di sana termasuk kategori bid'ah, itu dilakukan. Maka ini pun juga bisa menjadikan apa? Kesusahan atau tidak menjadi orang yang bahagia. Atau mungkin juga yang menarik, perkataan dari Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Shinqiti. Beliau mengatakan, ya, setiap manusia itu akan diuji oleh Allah.
Dan setiap ujian tadi, kesusahan tadi, kadang Allah langsung berikan solusinya. Allah berikan solusinya, ya Allah berikan jalan keluarnya. Dan ini keutamaan. Tapi lebih lanjut, beliau hafizahullah mengatakan yang lebih utama dari itu apa? Kata beliau, Allah tangguhkan solusinya. Kok bisa? Apa rahasianya? Ya, ketika seorang hamba ditimpa suatu ujian, kemudian dia belum diberikan solusi oleh Allah, maka dia akan inabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian sering meminta pertolongan kepada Allah. Ketika ditimpa satu masalah, dia langsung ingat kepada Allah. Dan kondisi seperti ini, kata beliau, adalah sebaik-baik kondisi. Insya Allah. Allah ingin agar seorang hamba tadi selalu tawakal kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha insyaallah. Masya Allah. Nah, ini menarik Ustaz ya. Jadi banyak di antara kita mungkin tidak memiliki tujuan hidup, belum memiliki tujuan hidup, sehingga hidupnya tiap hari seperti yang antum sebutkan tadi, bahasanya mungkin tidak ada arah atau tidak punya arah kemana dia harus melangkah, seperti itu saja. Terus jadi intinya tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat insya Allah. Jadi tujuan kita diciptakan jelas Ustaz ya, untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah itu adalah dengan ketakwaan tentu saja ya. Dengan ketakwaan juga ada beberapa amalan-amalan yang masih bisa kita dapatkan sekalipun kita meninggal dunia, seperti yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Dan alhamdulillah Ustadz jazakallah khair, ini sebuah kehormatan bagi ana, insyaallah bisa bincang sore hari ini dengan antum. Semoga apalagi istiqomah terus gitu. Amin amin insyaallah. Semoga Allah jaga hati-hati kita agar tidak pernah beribadah kecuali hanya mengharap wajahnya, seperti itu Ustadz ya. Amin. Mungkin cukup untuk kali ini Ustadz ya. Nah, cukup untuk kali ini. Alhamdulillah jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.